Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Sebelum nonton, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis teman-teman semua. Di konten kali ini saya akan membahas tentang perawatan burung jalak rio-rio supaya cepat gacor dan cepat teler. Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasan kita. Nah, di sini inti pembahasan kita tentang membahas burung jalak rio-rio atau jalak atau tungir ya. Tungir itu dia berasal dari Sulawesi ya, teman-teman semua. Nah, di sini sekarang banyak teman-teman semua yang mempunyai burung murai batu, ijo ataupun kacer, mempunyai masteran jalak rio-rio ini. Karena memang jalak rio-rio ini tembakannya enak, terus ngerolnya juga lumayan enak. Nah, jadi dia emang rapet kalau misalkan kita menggunakan jalak rio-rio yang udah gacor dan udah teler, itu lebih bagus ya teman-teman semua. Nah, di sini banyak teman-teman semua kan beli di Om Yokan, beli di bahan, itu kan bunyinya ngek, bunyinya begitu doang ya teman-teman semua. Nah, di sini kita akan membahas supaya itu cepet rapet ya, burungnya suaranya tuh rapet. Nah, di sini sebenarnya intinya ya perawatan kita. Nah, burung jalak rio-rio atau jalak tungir ini dari Sulawesi ini kan baru booming ya, baru booming ini karena masterannya buat murai batu itu enak. Nah, di sini perawatan rio-rio itu sebenarnya mudah karena burung rio-rio ini dia masuk ke spesies jalak ya teman-teman semua. Nah, dia itu cepet jinak dan cepat menguasain. Kalau misalkan kita taruh di beda rumah atau misalkan dari Om Yokan kita langsung taruh di rumah, itu dia cepat ininya menguasain tempatnya itu. Nah, cepat beradaptasi juga. Nah, di sini emang rio-rio ini bagus ya buat teman-teman semua buat masteran. Tapi bagaimana sih cara perawatan? Nah, di sini saya akan jelaskan perawatannya teman-teman semua. Jalak rio-rio ini kalau misalkan kita beli dari Om Yokan, bahan, yang penting itu dijinakkan dulu. Burung jalak rio-rio ini cepat jinaknya. Nah, kenapa dijinakkan dulu teman-teman semua? Supaya dia kalau misalkan bunyi, ada orang, dia tetap bunyi, tetap gacor. Karena ngejinakkan burung rio-rio ini cepat. Jadi nanti kalau misalkan dia udah jinak, kalau ada orang buat dia tetap bunyi, tetap teler ya teman-teman semua. Jadi intinya yang pertama kita jinakin. Nah, yang kedua teman-teman semua, perawatan dari rio-rio bahan atau dari teman kita yang jual, itu rio-rio itu senang mandi. Nah, di sini teman-teman bisa berikan dia mandi. Mandi itu sesering mungkin. Kalau misalkan bisa setiap hari itu sekali. Sehari itu sekali, besoknya, pokoknya setiap hari itu dia harus mandi kalau jalak rio-rio. Karena jalak rio-rio ini dia termasuk spesies jalak ya, dia seneng mandi. Kalau misalkan dia seger, seneng mandi, itu dia malah berbunyi. Beda dengan kicauan kayak murai batu, itu kan kita harus menaikkan birahi, itu dengan jarang mandi. Kalau rio-rio malah sebaliknya, karena rio-rio ini kan berada di lembah-lembah, di dekat-dekat sungai, dia dekat pohon-pohon semua. Dia itu kan kalau misalkan ininya kan hidupnya itu mematokin kayu gitu ya kan, dia bertelurnya di situ. Nah, di situ dia harus senang mandi ya teman-teman semua. Dia senang mandi, makanya dia nanti cepat gacor kalau misalkan kita mandikan tiap hari. Nah, dari mandi, jemur. Nah, di sini burung rio-rio ini tipikal kuat jemur. Kalau saya ya, pengalaman saya itu membuat dia gacor dan teler itu, saya jemur itu antara 2 jam sampai 3 jam teman-teman semua. Jadi pagi-pagi saya embunkan, setelah embunkan jam 7
itu dijemur kan, ada matahari panas sampai jam 9 atau sampai jam 10. Nah itu emang jemurnya itu kuat supaya dia itu panas badannya, dia cepet gacor, cepet bunyi. Malah kalau burung rio-rio ini kalau panas badannya dia malah bunyi terus. Kalau misalkan dia ini kurang jemur, dia kayak diem, lemas, itulah tipikal jalak rio-rio ini. Nah selain itu ekstra puding. Ekstra puding teman-teman semua ini punya saya ada beberapa ya jalak rio yang saya rawat. Ini bermacam-macam ekstra pudingnya. Ada yang suka jangkrik, ada yang suka kroto, ada yang suka ulet, dan ada juga yang suka ketiga-tiganya ini. Kalau saya cari apa sih yang burung jalak rio-rio kita kan suka. Nah kalau saya biasanya menggunakan jangkrik sama ulet. Nah saya setel ya, tetap jangkriknya pagi 5, sore 5, terus uletnya juga saya kasih 5-5. Dan selain itu cepat nanti mengangkat birahinya, dia cepat gacor. Nah kalau misalkan bahan kita bisa berikan lewat tangan dulu jangkriknya supaya dia jinak, karena proses penjinakan ya teman-teman semua. Nah di situ cepat dia nanti kalau misalkan kita berikan. Nah selain ekstra puding, nah kita bisa mengepurkannya ya teman-teman semua. Jalak rio-rio ini kan tipikal dia makan buah-buahan, biji-bijian, serangga kalau di alam ya. Nah bisa kita menggunakan fur. Menggunakan fur itu buat hariannya. Dan kalau misalkan mau bagus lagi kita bisa berikan buah-buahan 3 hari sekali. Itu misalkan hari Senin kita berikan, Kamis juga berikan, itu supaya dia menambah gacornya dia dan asupannya terpenuhi. Karena burung ini gacor kalau misalkan bunyi, itu kalau misalkan nutrisinya terpenuhi pasti dia akan bunyi teman-teman semua. Gak mungkin itu enggak. Nah di situ selain ekstra puding, tadi kan kita udah bahas tentang penjinakan, terus mandi, jemur, ekstra puding. Nah setelah ekstra puding ini kita buat burung jalak rio-rio kita ini pemasteran teman-teman. Karena di alam sendiri jalak rio-rio ini kan berkoloni ya, setelah 100 sampai 150 itu per koloni. Kalau misalkan satu pohon gede itu kan dia banyak jalak rio-rio. Nah sering kita masterin, sering kita pancing dengan suara jalak rio-rio supaya dia nyaut nanti, nyaut cepet bunyinya. Nah itulah jalak rio-rio teman-teman. Dia berkoloni walaupun jalak ya, beda dengan jalak-jalak yang lain karena tarung. Kalau ini enggak, malah dia nyaut kalau misalkan kita ini setelin suara burung dia. Nah selain itu ya teman-teman semua, jalak rio-rio ini kan ya tipikalnya kan ya sering ngacak-ngacak pur, terus agak jorok ya teman-teman semua. Itu kebersihan kandang. Nah kebersihan kandang itu sangat penting teman-teman semua, supaya dia nyaman. Kalau burungnya sehat, nyaman, asupannya terpenuhin, dia cepat gacor dan teler. Jadi burung, semua burung ya, bukan jalak rio-rio ini, semua itu harus terpenuhi. Nanti dia bunyi ya teman-teman semua. Kalau misalkan kita rawat dengan bagus, dengan ini, dia cepat bunyinya. Nah ada juga yang menanyakan, kok suara burung jalak rio-rio saja nguek 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 nguek. Nah kalau nguek nguek gitu doang dia belum mengeluarkan isian, itu kita bisa taikan ekstra pudingnya teman-teman semua, supaya ini ekstra pudingnya sama penjemurannya. Karena penjemuran ini makin lama makin bagus, tapi jangan terlalu lama juga teman-teman, maksimal 3 jam lah. Itu dia enak nih, dia mau teler itu kan kelihatan. Kalau burung jalak rio-rio itu masih volumenya kenceng, masih jernih, itu dia belum mau teler, belum mau ini variasi. Tapi kalau udah agak sedikit kecil tapi dia ada ngebas, ada ini, ada double, itu dia udah mau ya, udah mau teler, udah begini-begini. Nah itu dia udah mau teler ya teman-teman. Jadi semua burung ya banyak, itu harus perawatan kita teman-teman. Burung jagoan kita, burung masteran kita, itu kita harus rawat. Kita harus benar-benar rawat dia supaya dia gacor. Karena burung murai bagus itu kan dari masteran, makanya kita masterannya ini tetap kita rawat. Kalau misalkan nggak kita rawat, nggak udah kita biarkan aja, mana dia mau bunyi teman-teman. Jadi itulah teman-teman semua, perawatannya itu yang saya bilang tadi, kita harus pertama ya penjinakan, yang kedua mandinya, makin sering mandi dia makin bagus.
Yang ketiga ekstra pudingnya. Ekstra pudingnya mau jangkrik, ulet Hongkong atau kroto juga apa aja, yang penting agak sedikit banyak. Dan ekstra pudingnya bisa berikan buahan itu seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Nah, itu penjemuran. Penjemuran ini harus diperbanyak teman-teman, antara 2 jam sampai 3 jam supaya dia bisa teler gacor, karena makin panas makin bagus ini Rio ini teman-teman semua. Nah, di situ mungkin perawatannya itu ya yang penting. Kalau misalkan kita beli bahan atau omyokan. Nah, mungkin ini aja ya teman-teman semua pembahasan kita tentang jalak Rio yang teman pertanyakan di konten-konten saya sebelumnya atau di Facebook atau Messenger saya. Nah, teman-teman semua bisa subscribe dulu yang belum subscribe, dan yang belum tonton video-video saya sebelumnya silahkan ditonton, siapa tahu ada bermanfaat. Nah, tunggu konten-konten saya selanjutnya teman-teman semua. Salam sukses semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bukan warna itu di mana? Bagaimana? Yang bukan warnanya lain udah ya. Umumnya warna hijau gitu ya? Iya. Itu yang paling betul dan kok. Ini bagus belakangnya. Jalan itu. Jalan Hongkong. Sarung. Bulunya putih. Ada apa abu-abuannya? Iya. Mahal itu. Bunyi bagus. Itu kalau udah gini, udah joget itu 5 juta kan? Itu emang belum asli dari sana, pajaknya gede. Ada tadi? Ada tadi? Warna itu di mana? Bagaimana? Yang bukan warnanya lain udah ya. Umumnya warna hijau gitu ya? Iya. Itu yang paling betul dan kok. Ini bagus belakangnya. Jalan itu. Jalan Hongkong. Sarung. Bulunya putih. Ada apa abu-abuannya? Iya. Mahal itu. Bunyi bagus. Itu kalau udah gini, udah joget itu 5 juta kan? Itu emang belum asli dari sana, pajaknya gede. Ada tadi? Ada tadi? Bukan warna itu di mana? Bagaimana? Yang bukan warnanya lain udah ya. Umumnya warna hijau gitu ya? Iya. Itu yang paling betul dan kok.
belakang yang jalan itu jalan Allah. Ada abu-abuannya. Iya. Mahal itu. Bunyi bagus. Itu kalau udah gini, udah joget itu 5 juta kan. Itu emang asli dari sana, pajaknya gede.